Hai semuanya, semoga kabar Anda baik-baik saja. Saya akan membahas tentang legenda Goa Ngerong, di mana Goa Ngerong ini berada di Jalan Raya Rengel nomor 155, Dusun Purboyomayang, Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Nah, wisata Goa Ngerong di Tuban memiliki pesona keindahan yang sangat menarik untuk dikunjungi. Untuk masuk ke lokasi Goa Ngerong ini, pengunjung hanya ditarik tiket 3.000 per orang dewasa dan 2.000 untuk pengunjung anak-anak. Penduduk lokal daerah wisata Goa Ngerong di Tuban juga sangat ramah tamah terhadap wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Goa Sarang Kelelawar yang terletak di kaki perbukitan kapur ini juga menjadi wisata tersendiri. Di lokasi ini, pengunjung bisa merasakan asyiknya memberi makan ribuan ikan rakus yang selalu menyambut setiap jenis makanan. Ikan-ikan yang dikeramatkan warga sekitar ini tidak pernah menolak makanan. Apapun yang dilempar pengunjung akan selalu disambut ramai-ramai secara berebutan. Baik roti, kacang, maupun biji kapas. Pengunjung anak-anak juga disuguhi perahu karet untuk bermain di atas air, sementara pengunjung dewasa dan orang tua bisa melakukan terapi pengobatan dengan cara berendam di antara ribuan ikan. Wisata Goa Ngerong di Tuban sangat cocok untuk mengisi kegiatan liburan Anda, apalagi saat liburan panjang seperti libur nasional ataupun libur lainnya. Alkisah legenda Goa Ngerong. Di kerajaan Gumenggeng mengalami musim paceklik. Sumber air sangat menipis. Kemarau berkepanjangan. Raja kerajaan Gumenggeng yang lama sudah meninggal dan digantikan oleh putranya, Kiai Gede Lelelontang, ayah dari Raden Arya Bangah. Raden Arya Bangah menggantikan ayahnya untuk memimpin kerajaan Gumenggeng. Aku pasti bisa memimpin kerajaan Gumenggeng. Ayahku seorang Kiai Gede Lelelontang dan sekarang aku yang menggantikan sebagai raja di kerajaan Gumenggeng. Aku harus bisa memimpin kerajaan. Ayah telah mempercayai kerajaan ini kepadaku. Sudah 1 tahun juga kepergiannya. Aku tidak akan mengecewakan ayah. Kerajaan Gumenggeng berada di pegunungan kapur. Persediaan sumber air kita ini semakin sedikit. Kalau begini terus, kita bisa mati kehausan. Haus nih. Bagi dong minumnya, aku haus nih. Tinggal dikit nih. Gimana dong? Tes. Air untuk kebutuhan sehari-hari mulai menipis. Habis airnya. Gimana ini? Ayo kita cari air. Siapa tahu di sana ada air. Cepet. Cari air di kerajaan. Dan rakyat pun melaporkan kondisi lingkungan di daerah kerajaan Gumenggeng yang kekurangan air. Lapor raja. Ada apa rakyatku? Ketersediaan air semakin menipis. Kemarau panjang dan paceklik sangat mengkhawatirkan kami. Gimana Raja? Sebagai seorang raja atau pemimpin, tentulah bertanggung jawab dengan kemakmuran rakyatnya.
melakukan sesuatu. Aku harus mencari petunjuk. Kira-kira di mana ya petunjuk itu? Raden Aryabanga tergerak hatinya untuk melakukan laku batin demi mendapatkan petunjuk dari sang dewata. Raden Aryabanga memperoleh petunjuk dari sang dewata berupa bisikan goib. Apabila ada yang bisa bersemedi di puncak gunung, maka kerajaan akan selamat dari peceklik ataupun kemarau berkepanjangan ini. Kira-kira siapa yang bisa ya? Apa yang harus aku lakukan? Pengawal, kita harus mengadakan yang namanya sayembara. Siapa tahu ada yang bisa. Baik, Raja, akan saya laksanakan. Sayembara, sayembara, sayembara. Warga silakan berkumpul. Ada sayembara. Barang siapa yang bisa bersemedi di puncak gunung dan bisa mengakhiri peceklik serta kemarau berkepanjangan ini, maka akan mendapatkan tanah yang luas dari raja. Ayo, buruan ikuti sayembara. Kabar sayembara akhirnya mencuat dan tersebar ke seluruh penjuru pelosok kerajaan Gumenggeng. Wah, kira-kira sayembara apa itu? Sayembara untuk mengakhiri peceklik ini dan untuk menyelamatkan kita dari kemarau yang berkepanjangan ini. Kamu bisa ikut kan? Sumber air sudah mulai habis. Makanya ada sayembara seperti ini. Kalau dibiarkan bisa sangat mengkhawatirkan. Kita bisa mati nanti. Mendengar kabar sayembara, salah seorang warga penduduk yang bernama Kiai Jalaijo berusaha menjalankan sayembara yang diadakan oleh Raja Gumenggeng. Kiai Jalaijo pun bertemu dengan seorang perempuan yang sangat kehausan. Kiai, tolong kami Kiai. Kalian kenapa? Apa yang bisa aku bantu? Kami kehausan Kiai. Persediaan air kami udah habis. Aku akan mencarikan sumber air untuk mengakhiri peceklik yang melanda kita semuanya. Kiai Jalaijo pun melakukan perintah sayembara dengan bersemedi di puncak gunung. Aku akan melakukan sayembara itu, mulai mendaki dengan penuh semangat. Akhirnya sampai juga saya di puncak gunung. Aku akan bersemedi. Sesampai di puncak gunung, Kiai Jalaijo bertapa dan mengheningkan cipta sembari berucap, Menghadap puncak bulan purnama, bersedekap menghadap jiwa dan hati ke satu tujuan, yaitu Tuhan. Menutup jalan lubang 9 hawa nafsu, memuji kepada Sang Maha Pencipta segala
Selain dengan ucapan tersebut, di dalam batin sang kiai fokus benar-benar pasrah kepada sang pencipta untuk bisa mendapat petunjuk. Hingga akhirnya sang kiai mendapatkan bisikan berupa petunjuk untuk mengungkit tanah yang masih berada di wilayah kerajaan. Kemudian sang kiai menjalankan petunjuk itu dengan menancap tongkatnya sembari menyungkil tanah. Tongkat menancap dan terjadilah retakan. Tanah tersebut mengeluarkan air. Lembah menjadi celah gua. Bentuknya menyerupai lubang atau terowongan. Alkisah, akhirnya tanah tersebut mengeluarkan air, lalu berubah menjadi celah gua yang bentuknya menyerupai terowongan atau lubang, atau dalam bahasa Jawa disebut rong, yang kemudian sampai saat ini gua tersebut dinamakan Goa Ngarong. Di dalam goa terdapat beberapa satwa. Dalam mitosnya terdapat ikan yang terlihat durinya, bulus atau sejenis kura-kura berpunggung lunak. Terima kasih sudah menonton video legenda Goa Ngerong ini. Sampai jumpa di video-video yang lain. See you, bye-bye.